Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai hari ke-18 di bulan Ramadan 1446 Hijrah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan suratul Waqiah ayat yang ke-63 sampai 67, bahwa biji ataupun benih yang kita tanam, apakah kita atau Allah yang menumbuhkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Maka terangkanlah kepadaku, kata Allah, tentang apa yang kalian tanam. Kaliankah yang menumbuhkan atau kamikah yang menumbuhkannya? Kalau kami menghendaki, maka benar-benar kami jadikan ia kering dan hancur. Maka jadilah kalian heran dan tercengang, sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian, bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapatkan hasil apa-apa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ayat yang lalu mengurai kejadian manusia dari sperma sebagai bukti kekuasaan Allah membangkitkan manusia guna memperoleh ganjaran dan balasan, kini dijelaskan salah satu dari kebutuhan pokok manusia yang mereka lihat sehari-hari, yang juga akan dapat menghantar kepada keyakinan akan hari kiamat. Afara'aytum ma tahruthun, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian tanam. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan, hadhihi hujjatun ukhra ala wahdaniyatillahi wa qudratih, bahwa ayat ini adalah merupakan hujjah selain tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yakni tentang benih yang ditanam. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un, kaliankah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? Apakah kalian yang membuat benih itu tumbuh dan hidup seperti kemudian berisi, atau kamikah yang membuat hal itu? Jika kalian mengakui bahwa Allah lah yang mengeluarkan biji dan menumbuhkan tanaman, lalu kenapa kalian mengingkari bahwa Allah akan mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam kubur? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan mendasar ini adalah pertanyaan mengapa yang memerlukan pemikiran jernih dari tumbuhan benih yang kita tanam. Ini bukan pada aspek bagaimana tanaman itu tumbuh. Jika bagaimana tanaman itu tumbuh adalah bisa dijawab oleh ahli pertanian. Ini adalah level pemikiran penelitian yang bisa dijawab oleh para peneliti. Bahkan ahli rekayasa genetika bisa mendesain bagaimana media seperti apa, tanah seperti apa yang bisa menumbuhkan tanaman. Mereka para ahli itu sesungguhnya hanya meneliti, hanya melihat secara seksama kaidah sunatullah yang ada, yang terjadi pada pertumbuhan tanaman. Namun ayat yang mulia ini mempertanyakan mengapa, pertanyaan yang memerlukan pemikiran yang cemerlang, kenapa di balik tumbuhnya tanaman tersebut? Mengapa bisa suhu tertentu bisa tumbuh? Mengapa dan media tertentu, kemudian media yang lain tidak? Semua itu bukan karena manusia, semua itu merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang mentakdirkan
benda-benda tertentu yang bisa ditumbuhkan oleh tanaman. Itu adalah qadar yang Allah berikan pada benda-benda, pada makhluknya. Ini yang disebut dengan pandangan basirah, pandangan mata hati yang jernih, fikrul mustanir, bukan sekedar pandangan mata yang dangkal atau suthi. Dan persoalan bagaimana tanaman tumbuh dan mengapa tanaman tumbuh itu perkara yang tidak perlu dipertentangkan. Di samping itu pula kalimat dalam ayat ini menggunakan kami. Artinya ketika penjelasan saintifik tentang bagaimana tumbuhan itu dijelaskan oleh para ahli, bukan berarti itu menafikan di balik semua itu adalah Allah yang menciptakannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat kekuatan di balik tumbuh dan hancurnya tanaman tersebut kemudian ditekankan kembali oleh Allah dalam ayat berikutnya. Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan ia kering dan hancur, maka jadilah kalian heran dan tercengang. Jika kami kehendaki, pada tanaman itu akan hancur dan tidak ada bisa dimanfaatkan baik untuk makanan maupun yang lainnya. Imam Al-Qurtubi berkata, dengan hal tersebut Allah mengikatkan dua hal. Yang pertama, nikmat yang Dia berikan kepada mereka para tanaman agar mereka mensyukurinya. Yang kedua, agar mereka mengambil ibrah pelajaran dari diri mereka sendiri. Kata tafakkahun antara lain bermakna terheran-heran, menyesal, sedih, dan saling mempersalahkan. Para ulama menyatakan bahwa kata ini bisa mengandung arti yang bertolak belakang, bisa positif menyenangkan, dan juga bisa negatif, bisa menyedihkan. Makna tafakkahun pada ayat ini adalah negatif, yakni terheran-heran, tercengang, dan sedih. Hal demikian ditegaskan oleh kalimat berikutnya pada surat ini. Inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Sambil berkata, mereka yang gagal tadi, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian, bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Mughramun. Kata mughramun, ada yang berpendapat terambil dari kata al-gharam yang artinya terjerumus dalam kebinasaan dan siksa, terambil dari kata dasar gharima yaghramu gharman yang artinya membayar hutan, dalam arti membayar hutan atau arti binasa dan hancur. Memang artinya berbeda-beda, sehingga kata mughramun adalah keadaan yang sangat menderita kerugian. Sedangkan kata mahrumun terambil dari kata harama yahrumu harman, artinya terlarang atau haram. Terlarang untuk mendapatkan keuntungan tanaman yang mereka tanam, sehingga mahrumun dimaknai tidak mendapatkan hasil apa-apa. Hadirin ya rahimakumullah yang dimuliakan Allah, demikianlah makna suratul Waqiah ayat yang ke-63 sampai 67. Hujjah yang berikutnya untuk mengarahkan manusia meyakini akan hari kebangkitan, agar manusia menggunakan mata hati mereka, menggunakan pemikiran yang mustanir, yang jernih, basirah, pada saat mereka yakin akan kekuasaan Allah menumbuhkan benih yang Dia tanam. Kenapa mereka tidak percaya akan hari berbangkit yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.